dan bertemu dengan Bang Surya, Ketua Umum Partai Nasdem dengan segenap jajaran pengurus, dan kemudian berkembang lagi, akhirnya ada kunjungan balasan atas hal tersebut. Tentu yang akan ditanyakan Anggi, apakah yang dibicarakan pada saat itu? Begitu toh? Sebetulnya tidak banyak yang dibicarakan, lebih kepada pertemuan dua sahabat lah. Ya, tentu dua orang ini adalah negarawan dan dua-duanya juga bercita-cita untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Bercita-cita untuk bertransformasi. Transformasi loh, Pak Prabowo itu menyampaikan kata transformasi itu sekurang-kurangnya yang saya dengar 2 kali. Pada saat beliau di depan segenap sivitas akademika di salah satu universitas, dan kedua adalah 3 bulan yang lalu ketika beliau menyampaikan visi misi, saya ingin transformasi bangsa ini. Bahasanya saya kira kan itu adalah juga ya. Saya kira sebentar, saya tuntaskan. Saya kira transformasi adalah perubahan, jadi semangatnya hampir sama. Jadi gitu. inline ceritanya ya? Sama semangatnya, sama-sama ingin membawa satu perubahan, dan mudah-mudahan Pak Prabowo akan menjadi komandan perubahan terbaik bagi bangsa ini ke depan. Saya kira itu. Oke, Bang Daniel, ini kan katanya memberikan ucapan selamat segala macam, dibilang merapat nggak mau dibilang merapat, tapi bekerja sama untuk bangsa begitu ya. Tapi kalau Pak Prabowo sendiri sudah jelas-jelas akan merangkul kan bahasanya ya? Iya, Pak Prabowo akan merangkul semuanya, baik yang mendukung beliau maupun yang tidak mendukung beliau. Hari ini Pak Prabowo adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, presiden seluruh kelompok, presiden seluruh golongan di Indonesia. Jadi tidak ada alasan Pak Prabowo untuk tidak merangkul siapapun. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi politik tentu Pak Prabowo terbuka untuk mengajak semua pihak, semua kelompok yang satu visi dengan visi pembangunan yang beliau tawarkan ke rakyat Indonesia, yang kemudian disambut oleh rakyat Indonesia dengan memberikan suara lebih dari 96 juta. Oke, artinya, maaf saya potong dulu. Yang merangkul yang satu visi gitu ya. Kalau bicara visi kan visinya Nasdem dan PKB pada sebelumnya beda kan dengan tadi Pak Prabowo. Disebutkan bahwasannya perubahannya Nasdem itu adalah perubahan yang berkelanjutan begitu. Jadi perubahan yang berkelanjutan ya. Artinya saya berkali-kali di forum ini bilang itu perubahan, kemudian, ada kata-kata berkelanjutan loh. Kemudian mereka menyesuaikan dengan pemenang. Itu hal yang wajar saja, Mbak. Begitu Bang Besari, perubahan yang berkelanjutan. Begini. Seingat saya sih nggak begitu bahwa dulu kemudian pada satu pertemuan Bang Surya hadir ke tempat Pak Prabowo, ke rumah kediaman Pak Prabowo, memang disampaikan oleh Bang Surya, ini pilihan kami, kami mendukung pemerintahan ke depan di bawah komando Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kemudian apa kerjasama ke depannya itu? Itu masih panjang itu. Belum lagi putus seperti apa. Ya. Masih terus didalami apa yang paling. Tapi paling tidak karena Pak Prabowo telah menyebutkan transformasi bangsa ini. Yang tak ada diadakan itu kita sikapi sebagai keinginan untuk membawa perubahan kepada bangsa ini. Itu dulu sudah pintu yang sangat lebar untuk bisa bersama-sama. Saya kira mau tanya ke pengamat-pengamat yang ada di sini. Pasti mengamati dong sepanjang Pilpres kemarin. Saya ke Bung Ferry dulu deh. Ini disebutkan bahwa ternyata perubahannya berkelanjutan begitu loh. Saya masih ingat di meja ini juga berkali-kali tuh 01 itu kekeh hanya perubahan, nggak ada berkelanjutannya, tapi sekarang berubah barangkali ya. Nah kalau Anda melihatnya dengan bergabung merapat. Saya mau ulangi, yang abadi itu ya perubahan. Perubahan itu ya berubah-berubah. Yang abadi itu ya perubahan itu sendiri gitu makanya ya. berubah-ubah, itu wajar aja. Bang Bestari itu, gimana Bung Ferry Anda melihatnya? Apalagi ini Pak Prabowo akan merangkul semuanya ke pemerintah, sehat nggak itu untuk tata kelola pemerintahan kita? Iya, esensi dari demokrasi kepemiluan kita tentu adalah dalam kontestasi itu ada pertarungan demokrasinya. Nah, kubunya sudah harus terang menerang dari awal dan dari ketika pemilu selesai. Mestinya ketika pemilu selesai, kerjasamanya itu tidak selalu dalam bentuk bergabung di dalam pemerintahan. Harusnya gimana? Di luar bisa juga kerjasama gitu?
supportingnya itu sebagai oposisi yang baik. Saya ingat beberapa negara itu punya tradisi. Kalau kemudian selesai pemilu, mereka akan selalu ingin menelpon presiden yang menang. Menyampaikan bahwa sebagai warga negara yang baik, dia ucapkan selamat, mendukung apa saja langkah-langkah terbaik konstitusional presiden. Nah, bentuk mendukung itu tidak berarti mereka gabung dalam koalisi pemerintahan, tapi juga dalam koalisi oposisi. Nah, sayangnya ada tabiat buruk di dalam politik kita. Apa itu? Yaitu ya selalu berubah-ubah, yang berkelanjutan tadi. Hari ini sebelum pemilu punya bangunan koalisi, ketika mau pemilu mengumumkan koalisi baru, saat pemilu bahkan bisa berubah koalisi, setelah pemilu berubah lagi koalisinya. Jadi inilah perubahan yang berkelanjutan itu menurut saya. Jadi berubah-ubah terus. Yang sebenarnya tidak sesuai dengan esensi konsep pemilu. Kira-kira menurut Anda apa yang menyebabkan ini perubahan berkelanjutan ini, berubah-ubah itu terus? Tapi nanti kita jawab ya, kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.